Komnas Perempuan dalam catatan tahunan 2020 menyebut terdapat 181 kasus pelecehan seksual yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2020 oleh Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan. Angka tersebut belum menggambarkan kondisi sebenarnya di masyarakat karena masih banyak korban pelecehan yang enggan melapor. Menurut Yayasan Samahita, organisasi yang bergerak pada pendampingan korban kekerasan dan pelecehan seksual, keengganan korban melaporkan kasus pelecehan seksual muncul karena adanya ancaman, relasi kuasa, atau konstruksi sosial masyarakat yang masih menganggap tabu pembahasan soal pelecehan seksual. Untuk itu, anonimitas dan kerahasiaan pelapor harus menjadi prioritas. Yang pertama, ketika memang teman-teman yang mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual akan melaporkan, kerahasiaannya pasti yang pertama dijamin ya Kak, begitu. Jadi kami memastikan kerahasiaan, kami juga memastikan segala yang disampaikan kepada kami juga tidak disampaikan ke pihak yang lain begitu tanpa persetujuan korban begitu. Dan kami juga di sini berusaha membantu korban untuk memetakan kebutuhan-kebutuhan korban begitu. Misalnya apakah ada kebutuhan untuk mengakses lembaga bantuan hukum misalnya, apakah korban membutuhkan akses pemulihan psikologis, atau misalnya korban juga membutuhkan layanan kesehatan reproduksi ataupun pencegahan kehamilan ketika memang mungkin kekerasan seksual terjadi begitu. Selain menumbuhkan kesadaran agar berani melaporkan kejadian pelecehan seksual, langkah lain yang dapat dilakukan adalah dengan membekali diri dengan bela diri. Hal itulah yang dilakukan oleh Nita Susanti. Bagi Nita, mendapatkan pelatihan bela diri menjadi penting dalam situasi saat ini. Oke, motivasi saya ikut latihan di WSDK ini adalah sebagai bekal untuk diri sendiri, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, untuk istilahnya menghadapi keadaan atau situasi yang ada pada saat ini. Saya pikir memang saya butuh pembekalan bela diri untuk diri saya sendiri. Ada beberapa hal yang di awal tuh kita dikasih konsep dulu, dikasih pemahaman apa itu tentang bela diri untuk perempuan, istilahnya pemahaman dulu, kemudian melanjut ke teknik. Kita diajari teknik, istilahnya mungkin di awal tuh teknik dasar dulu untuk pembekalan kita gitu. Ada beberapa teknik yang sudah saya pelajari. Nita adalah salah satu dari puluhan perempuan yang belajar bela diri di Women's Self Defense of Koporiu atau WSDK. Perguruan yang didirikan sejak tahun 2006 ini meramu bela diri karate dan jujitsu, menjadi bela diri yang mudah dilakukan oleh kaum perempuan dari berbagai kalangan usia. Menurut salah satu pendiri WSDK, Eko Hendrawan, langkah awal bagi perempuan untuk membela dirinya adalah dengan keberanian untuk menunjukkan sikap penolakan. Melatih itu tidak selalu dengan bertarung, tapi melatih mengatakan tidak. Melakukan perlawanan, bereaksi itu juga bagian dari bagian proteksi. Jangan sampai pada suatu saat perempuan mendapat perlakuan yang tidak enak, tidak senonoh, terus kemudian diam. Nah, ini ada bentuk perlawanan. Perlawanan itu berupa apapun bisa. Dari mulai tatapan mata menunjukkan bahwa saya tidak suka, itu juga bagian perlawanan. Habis dari mata tidak mempan visual. Maki-maki, mencak-mencak orang itu jangan kurang ajar loh ya. Jadi harus dibangun mindset bahwa perempuan adalah makhluk yang kuat, makhluk yang hebat, makhluk yang tangguh, makhluk yang berani, makhluk yang luar biasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eko juga mengajak masyarakat untuk mengambil peran dengan meningkatkan kepedulian terhadap korban pelecehan seksual. Angga Putra, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.